Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ezrananda Pratama dari Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Metode Life Cycle Assessment atau LCA dalam penilaian dampak lingkungan industri kelapa sawit untuk kelapa sawit berkelanjutan. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang menyumbang setengah dari produksi minyak sawit mentah global. Kemudian luas lahan kelapa sawit di Indonesia meningkat pesat, mulai dari 0,3 juta hektar pada tahun 1980 menjadi 14,8 juta hektar pada tahun 2020. Banyak sekali kegunaan dari minyak sawit. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, kemudian sebagai bahan baku pembuatan kosmetik. Selain itu juga menjadi bahan baku biodiesel yang berperan penting dalam ketahanan energi nasional. Dalam proses industri tentunya akan menimbulkan masalah pada lingkungan, yaitu proses produksi kelapa sawit menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK, limbah cair, dan pencemaran tanah serta air. Lalu solusi apa yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi? Yaitu menggunakan Life Cycle Assessment atau LCA. Merupakan metode untuk menilai dampak lingkungan dari seluruh siklus hidup produk, mulai dari pembibitan hingga pengelolaan limbah. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu tujuannya untuk menganalisis dampak lingkungan pada setiap tahapan siklus hidup industri kelapa sawit. Kemudian mengidentifikasi proses yang menjadi kontributor terbesar terhadap dampak lingkungan. Dan yang ketiga adalah memberikan rekomendasi untuk praktik yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya adalah manfaat, yaitu membantu mengambil keputusan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan, yaitu daya saing industri kelapa sawit di pasar global. Untuk metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis atau PRISMA untuk menyaring literatur. Kemudian penilaian dilakukan berdasarkan standar ISO 14040 dan 14044. Selanjutnya adalah tahapan analisis LCA. Yang pertama, definisi tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua adalah inventory siklus hidup atau LCI. Kemudian yang ketiga adalah penilaian dampak siklus hidup atau LCIA dan interpretasi. Kemudian kategori dampak yang digunakan pada penilaian industri perkebunan kelapa sawit. Yang pertama adalah Global Warming Potential atau GWP. Yang kedua adalah Acidification Potential atau AP atau asidifikasi, dan ketiga adalah interpretasi. Apa itu Global Warming Potential atau GWP? Tahapan yang umumnya terjadi untuk dinilai dampak lingkungannya ialah pembibitan kelapa sawit yang dibagi menjadi dua, yaitu pre-nursery dan main nursery. Pemeliharaan bibit, pemeliharaan tanaman menghasilkan atau TM, yang terdiri atas proses pemupukan yang menggunakan pupuk jenis tertentu, penyiraman yang membutuhkan bahan baku air bersih, pengendalian hama dan penyakit, kemudian kegiatan panen, dan pada tahap terakhir transportasi ke pabrik kelapa sawit. Kontributor terbesar pada tahapan perkebunan adalah pemupukan nitrogen sebesar 29,8% dan perubahan penggunaan lahan sebesar 23,2%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan global warming potential pada beberapa senyawa menurut Glover and Galt pada tahun 2014. Selanjutnya yaitu acidification potential atau AP. Berdasarkan penelitian Siregar et al. 2020, hasil perhitungan LCA dengan unit fungsional 1 ton produksi crude palm oil atau CPO menunjukkan bahwa proses pembibitan dan pemeliharaan bibit di subsistem perkebunan kelapa sawit
merupakan tahapan yang paling besar menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK dengan potensial dampak asidifikasi. Selanjutnya adalah interpretasi. Melakukan perbaikan berkelanjutan pada minyak sawit mentah produksi untuk mengurangi dampak lingkungan. Hasil life cycle assessment dapat digunakan sebagai alat deklarasi produk ramah lingkungan untuk mematahkan kampanye negatif dan menjamin produk kelapa sawit asal Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar global. Nah, untuk kesimpulannya adalah tahapan yang menjadi kontributor utama di analisis ini ialah penggunaan pupuk pada perkebunan kelapa sawit serta pengelolaan limbah POME yang terjadi di pabrik kelapa sawit. Melihat nilai potensi dampak GWP dan asidifikasi yang tinggi, maka dapat disimpulkan pemanfaatan agrochemical berupa pupuk, insektisida, pestisida, dan fungisida harus ditindak lebih lanjut jika menginginkan kinerja lingkungan yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan limbah POME juga dapat mengurangi potensi dampak lingkungan. Atau lebih jelasnya adalah penerapan LGE membantu mengidentifikasi tahapan yang menjadi kontributor utama dampak lingkungan dan fokus pada pengurangan dampak di tahap pemupukan dan pengelolaan limbah POME. Nah, untuk rekomendasinya adalah mengoptimalkan efisiensi penggunaan pupuk dan pestisida, menerapkan teknologi pengelolaan limbah seperti biogas, memanfaatkan sertifikasi keberlanjutan untuk meningkatkan kinerja lingkungan dan ekonomi, sehingga manfaat jangka panjang yaitu mendukung pencapaian konsep sustainability dan green economy di industri kelapa sawit dan membantu menciptakan produk kelapa sawit yang ramah lingkungan dan dapat diterima di pasar global. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.